Oke guys, terus di sini ada yang memosting lagi yaitu Murianto guys. Dia memosting siapakah Liga Akbar Cahyana alias Gaga Awut. Sampai di manakah Gaga Awut menemani kedua korban ketika pulang ke rumah? Apakah tidak sampai di depan SMPN 11? Lalu berapakah sesungguhnya jumlah sepeda motor yang mengejar kedua korban? 4 motorkah sebagaimana yang disampaikan oleh saksi Aep dalam wawancara di YouTube milik Deddy Mulyadi, atau 7 motor sebagaimana tercatat dalam putusan ini guys? Nah ini guys, ini sangat bertentangan sekali ya guys ya, saksi Aep sama keputusan MK guys. Bahwasanya ini sangat berbeda guys. Kalau saksi Aep itu cuman 4 motor saja yang mengejar atau melempari batu guys, tetapi di keputusan Mahkamah Agung di situ tertera 7 motor guys. Dan ini siapa sih yang benar? Pasti di kasus ini ada salah satu yang berbohong guys dan merekayasa. Terus di sini dan kemudian dari 7 motor yang tercatat masih dalam putusan ini tidak terdapat adanya motor yang bermerek Suzuki Smash dan motor berwarna merah jambu atau pink guys. Dan di dalam keputusan Mahkamah Agung itu tidak ada motor yang bermerek Suzuki Smash guys. Nah, berarti itu bertentangan lagi sama saksi Aep tadi guys, sama keterangan si Aep itu. Dan di situ juga tidak ada motor yang berwarna pink atau merah jambu guys. Oke guys, mari kita belajar mengkaji dan menganalisa tentunya dengan subjektif mungkin ya guys ya. Oke, di sini Mas Musrianto itu memosting sebuah brosur ya guys ya. Di sini nanti kita baca di video selanjutnya ya guys ya, karena di brosur ini itu sangat banyak sekali guys tulisannya, jadi memakan waktu yang sangat lama sekali ya guys ya. Oke, sekarang di sini mari kita menuju ke komentarnya guys. Siapa saja sih yang berkomentar? Oke, mari kita lihat semua komentarnya guys. Oke guys, di sini ada yang berkomentar yaitu Denny Kurniawan. Kalau membaca bekas perkaranya harus diakui banyak kejanggalan dalam kasus ini. Tapi gak bisa menyimpulkan kasus ini murni karena atau karena pembunuhan dan pemer. Kalau mau objektif sebenarnya kasus ini emang harus balik lagi ke titik nol dengan pertanyaan awal, benarkah telah terjadi kasus pembu dan pemer supaya tidak ada korban-korban yang diduga salah tangkap lagi. Oke, terus ditanggapi oleh Hanida Cantika, pertanyaan benarkah terjadi pembunuhan atau pemerkosaan bukan pertanyaan untuk umum, hanya penegak hukum terkait yang bisa menjawab. Terus dijawab lagi, betul, tentunya harus balik lagi ke awal, lupakan semua DPO itu, fokus ke titik nol lagi baru bisa terjawab pertanyaan itu guys. Di sini memang kita harus menggali kasus itu mulai dari awal lagi ya guys ya, mulai dari nol lagi, karena di sini kasusnya sudah beramburan ke sana kemari dan banyak sekali rekayasanya ya guys ya. Jadi sangat membingungkan guys. Oke, di sini ada yang berkomentar lagi yaitu dari DMC Roster. Kan Eki sama Vina habis jalan-jalan bersama Memel dan Linda. Pertanyaannya, sosok Liga Akbar itu dari mana datangnya? Bukannya sepulang jalan-jalan hanya bersama Vina dan Linda, Memel ditinggalkan karena beli bensin, mencurigakan ini ya. Ini guys, ini saksi Liga Akbar juga bertentangan sama saksi Memel ya guys ya, karena pada waktu kejadian katanya si Memel ini juga bersama Eki guys, dan si Memel itu ditinggalkan karena beli bensin. Terus si Liga Akbar ini datanya dari mana? Mengapa si Liga Akbar ini mengakui bahwa pada waktu kejadian si Liga Akbar juga bersama si Eki dan malah si Liga Akbar ini ikut dikejar guys? Nah, ini sangat bertentangan sekali ya guys ya. Mana di sini mana saksi yang benar guys pernyataannya? Dan ini memang sepertinya di kasus Vina ini banyak sekali rekayasanya ya guys ya. Oke, terus di sini dijawab oleh Dim, bukan mencurigakan Bang, tapi memang pelaku aslinya ya teman-teman dekatnya Eki dan Vina. Liga Akbar alias Gaga Awut dan Memel, 2 orang yang patut diduga sebagai pelaku sebenarnya. Wow, di sini si Dim malah menduga kalau si Memel dan si Liga Akbar tersebut adalah pelakunya guys. Waduh, ini gimana ya guys ya? Semakin di sini malah semakin saling menuduh ya guys ya. Terus si Dim berkomentar lagi,
Kalau menurut gue sih Bang, si Aib dan Dede ya saksi buatan bapaknya Eki buat nangkap para pelaku yang udah di penjara, buat gantiin pelaku aslinya. Wow, kalau di sini malah si Dim itu menduga kalau bapaknya Eki yaitu si Rudiana itu membuat saksi buatan guys, buat menangkap para pelaku untuk dilampiaskan guys, karena sudah memanas keadaannya, nggak sabar untuk mendapatkan si pelakunya guys, jadi malah salah tangkap. Kasihan sekali ya guys ya kalau benar-benar salah tangkap guys. Terus dari tanggal 28 Agustus sampai 31 Agustus pasti sudah ketahuan pelaku aslinya dari CCTV di flyover dan sekitaran TKP. Liga Akbar muncul di persidangan sebagai saksi yang terakhir kali bersama Eki itu sekedar buat menguatkan aja kalau kejadiannya dimulai sejak di depan SMP 11. Jadi dugaan gue ya Liga Akbar salah satu pelaku sebenarnya. Wow, ini malah yang diduga pelaku malah si Liga Akbarnya sendiri guys. Aduh, ini gimana ini? Terus dijawab oleh si DMC roster. Logis juga. Terus kita kawal perkembangan selanjutnya. Wow, terus si tim itu memosting brosur guys, bahwa di brosur ini itu adalah kesaksian si Liga Akbar pada waktu tahun 2016 guys. Di sini tertulis bahwa si Liga Akbar itu pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 si Liga Akbar janjian dengan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki melalui SMS untuk bertemu di Taman Kota Cirebon guys. Terus yang kedua, bahwa sekitar 19.45 waktu Indonesia Barat, saksi atau si Liga itu pergi menuju Taman Kota Alun-Alun Cirebon, dan sekitar jam 20.15 waktu Indonesia Barat, saksi atau si Liga itu bertemu dengan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina, dan saksi ngobrol-ngobrol sambil merokok bersama Muhammad Rizky Rudiana alias Eki guys. Terus yang ketiga, bahwa Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina adalah sepasang kekasih guys. Itu menurut si saksi Liga Akbar ini guys. Oke, sekarang di sini mari kita coba lihat brosur yang kedua yang diposting oleh si Dim ini guys. Oke, di sini dari keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa di sini dari kesaksian si Liga Akbar bahwa kemudian sekitar 30 menit tepatnya jam 20.45 waktu Indonesia Barat, Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina meminta saksi untuk mengantarnya pulang ke rumah di Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon guys. Terus yang kedua, bahwa kemudian saksi atau si Liga itu mengantar Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina. Saksi menggunakan sepeda motor Mio warna hitam. Sementara Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna kuning hijau Tosca guys. Terus yang ketiga, bahwa malam itu Muhammad Rizky Rudiana alias Eki mengenakan kaos lengan panjang, sedangkan saudari Vina menggunakan jaket bertuliskan XTC guys. Itu menurut pengakuan dari saksi si Liga Akbar itu pada tahun 2016 ya guys ya. Ini sudah masuk dalam putusan Mahkamah Agung guys. Terus di situ si Liga juga bersaksi bahwa pada saat si Liga melintasi Jalan Perjuangan Majasem Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, tepatnya di depan SMPN 11 sekitar jam 21.15 waktu Indonesia Barat, ada beberapa orang anak muda sedang mengobrol dan melempari saksi atau si Liga itu dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina dengan menggunakan batu sambil teriak, "Woi, woi." Lalu saksi atau si Liga itu dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina kabur karena dikejar oleh mereka dengan menggunakan sepeda motor guys. Terus yang keempat, selanjutnya yang keberapa ini lupa guys. Si Liga itu bersaksi bahwa ketika dikejar saksi belok ke kanan, bahwa pada saat dikejar saksi atau si Liga itu belok ke kanan ke gang sebelah sekolah MAN atau Madrasah Alia Negeri 2 guys. Sedangkan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki dan saudari Vina terus dan dikejar oleh gerombolan anak muda tersebut dan saksi tidak tahu lagi setelah itu guys.
Oke, terus di sini juga tertulis bahwa saksi atau si Liga itu mengenal salah satu dari beberapa orang anak muda yang mengajar saksi. Di antaranya terdakwa Rivaldi alias Ucil melalui BBM. Dan karena dulunya terdakwa Rivaldi alias Ucil mantan anggota XTC, tapi sekarang tidak aktif lagi. Dan Supriyanto, namun terhadap Supriyanto, saksi hanya mengenal wajah kalau namanya saksi baru tahu setelah diberitahu pihak kepolisian saat saksi dimintai keterangan, guys. Ini yang bilang si saksi sendiri ya, guys, atau si Liga Akbar itu, guys. Terus yang terakhir di sini tertulis bahwa saksi atau si Liga Akbar itu bukan anggota XTC, tapi saksi pernah diajak Muhammad Rizky Rudiana alias Eki atau almarhum berkumpul dengan anggota XTC, guys. Oke, guys. Di sini banyak sekali ya, guys, ya, brosur yang diposting oleh si Dim ini. Kalau kita baca satu persatu itu sangat lama sekali ya, guys, ya. Intinya seperti itu, guys. Terus di sini si Dim itu berkomentar lagi. Habis itu cocokin bang di map jalur antara alun-alun Cirebon ke perumahan Arumsari atau rumah Eki lewat SMP 11 dan MAN 2, enggak nyambung blas, itu kata si Dim ini, guys. Terus si Dim ini memberi komentar lagi, kalau boleh menduga ya bang, CCTV yang kemungkinan sudah ada yang pegang atau minimal melihat rekamannya, atau memang enggak ada CCTV mungkin di semua titik TKP, tapi kejadian penyik dan pemer di belakang showroom mobil toh kayaknya kalau showroom mobil kecil kemungkinan nggak punya CCTV dan biasanya kapasitas rekamannya bisa 7 sampai 14 hari sih. Terus Siti memberikan komentar lagi, kalau ngecek sekarang ya pasti sudah nggak ada semua file rekamannya karena nggak bakal ada harddisk yang sanggup menyimpan rekaman CCTV selama 8 tahun. Semoga aja nantinya muncul orang yang mengaku masih menyimpan rekaman CCTV pas tahun 2016, guys. Nah, semoga aja ya, guys, ya. Oke, di sini gimana menurut pendapat kalian, guys? Sekarang langsung saja kita menuju ke komentar selanjutnya, guys. Oke, guys, terus di sini ada yang berkomentar lagi yaitu si Eva Nurlianda. Dia berkomentar kalau Gaga Awut bisa jadi adalah mel-mel, guys, yang sekarang lagi viral. Wow. Di sini malah ada yang menduga kalau si Gaga Awut itu adalah memel, guys. Berarti ada yang menduga kalau si Gaga itu adalah satu orang, yaitu dia berpura-pura menjadi memel dan juga si Gaga, guys. Wah, ini mana yang benar ya, guys, ya? Terus dijawab oleh Hanida Cantika, saya masih meyakini mel-mel ini hanya orang yang ngarang-ngarang cerita saja. Gaga Awut jadi saksi di 2016 dan kabarnya sekarang dalam lindungan LPSK, guys. Jadi si Hanida ini malah meyakini kalau si memel itu saksinya itu berbohong, guys. Dia meyakini kalau yang benar itu saksi dari si Gaga Awut ini, guys. Terus di sini siapa ya, guys, ya, yang benar ya, guys, ya? Terus dijawab oleh Eva Nurlinda, guys. Ya betul, kemarin udah muncul si memel, tapi keterangannya nggak masuk akal. Katanya keterangan dari si memel ini nggak masuk akal, guys. Terus dijawab oleh Bloko ini, guys. Tapi suara Gaga Awut sama memel beda. Ini. Jadi suara Gaga sama memel itu berbeda. Jadi nggak bisa kalau dianggap si Gaga itu adalah si memel ya, guys, ya. Terus dijawab oleh Neklin, beda orang, si memel yang kemarin agak berisi, kalau Gaga ini sangat kurus, guys. Nah, ini nggak bisa kalau diduga bahwa si memel itu adalah si Gaga, nggak bisa ya, guys. Ini adalah kedua orang dan sangat berbeda, guys. Oke, guys. Terus di sini si Hanida Cantika itu berkomentar lagi, guys. Liga Akbar kan katanya teman Eki yang sama-sama dikejar saat itu. Tapi Liga berhasil lolos dari kejaran. Pertanyaan saya, kapan Liga terakhir kontak dengan Eki atau Vina setelah pengejaran tersebut? Logikanya, kalau sama-sama dikejar, pasti 1-2 jam kemudian setidaknya akan chat, SMS, atau nelpon Eki. Gak mungkin nunggu sampai besok siang. Ya bisa kita logika ya, guys, ya. Bahwasanya kalau si Liga Akbar itu pada waktu kejadian itu dikejar-kejar sama pelakunya itu, berarti kan si Liga ini mengabari si Eki gimana keadaannya, apakah si Eki ini sudah
lolos atau malah dipukulin, kan si Liga pasti mengabari si Eki ini lewat jalur telepon atau SMS ya guys ya. Terus rekaman SMS atau telepon harusnya bisa dilacak ke provider seluler. Sampai sekarang pun pasti masih tersimpan di server provider. 1. Nomor Eki telepon siapa aja hari itu. 2. Nomor Vina telepon siapa aja. 3. Ada komunikasi enggak Linda Eki Vina hari itu. 4. Nomor Liga Akbar. 5. Nomor para terpidana. 6. Nomor Peggy, benar gak Bondol ditelepon Peggy diajak kerja kisaran tanggal 21 Agustus. Nelpon siapa aja Peggy tanggal 27 Agustus. Itu tugas penyidik melacak jejak telepon SMS ke pihak provider. Kabarnya Liga atau Gaga dan Aib saat ini sudah atau dalam proses pengawasan LPSK, sehingga penangkapan DPO Peggy atau Perong berdasarkan keterangan 3 saksi, yaitu yang pertama Aib, yang kedua Gaga, dan yang ketiga terpidana atau teman SD Peggy. Entah Rivaldi atau siapa teman SD Peggy. Lah ini teman SD Peggy yang menduga si Peggy Setiawan itu menjadi pelakunya itu adalah si Sudirman ya guys ya. Ya, yang sekarang si Sudirman itu diduga oleh banyak orang bahwa si Sudirman itu orang itu keterbelakangan mental ya guys ya. Jadi di situ dia bersaksi bahwa si Peggy Setiawan itu adalah pelakunya guys. Terus di sini ditanggapi oleh Russell Kalsana. Mungkin pertanyaan kenapa Liga Akbar bisa lolos udah ditanya sama polisi, cuman nggak dipublikasikan sampai mendapatkan titik terang. Terus ditanggapi oleh Ed ini, karena katanya lagi isi bensin sama Linda, tahu-tahu Eki sama Vina duluan naik motor guys. Terus ditanggapi lagi, bukannya mereka beda arah pas lagi dikejar sampai si Liga bisa lolos. Terus dijawab oleh Karbudin, dan mestinya malam itu lapor dong sama ayah Eki. Ini berarti kan dari komentar Karbudin ini masuk akal sekali ya guys ya. Kalau si Liga Akbar pada waktu malam kejadian itu sedang bersama Eki dan ikut dikejar-kejar oleh pelaku, terus sampai si Liga Akbar itu lolos, berarti kan pada waktu itu juga si Liga Akbar kan pasti menghubungi keluarga Eki atau keluarga Vina guys. Dia menghubungi kalau anaknya itu sedang dalam bahaya ya guys ya. Terus gak mungkin sih kalau si Liga Akbar pada waktu dikejar terus si Liga Akbar tuh diam saja, gak mengabari, gak cerita sama yang lain. Pastinya kan pada waktu kejadian si Liga itu terus mengabari pada pihak keluarga korban, atau bisa jadi si Liga itu mengabari kepada keluarganya sendiri atau teman-teman dekatnya si Liga itu guys. Karena apa? Karena pada waktu itu pada esok harinya itu ada kabar kecelakaan guys. Padahal malamnya si Liga itu sedang ikut dikejar-kejar. Di situ kan si Liga bisa ngomong, bisa cerita sama tetangga atau ayahnya korban kalau anaknya itu bukan kecelakaan, bahwa pada malam itu anaknya sedang dikejar-kejar oleh seseorang bersama dia, bersama si Liga Akbar itu. Dan akhirnya ternyata pada esok harinya si Eki dan si Vina itu tewas guys. Kan di situ si Liga Akbar kan bisa cerita sama tetangga atau sama keluarga si korban ya guys ya. Nah ini guys, ini menjadi pertanyaan guys. Terus mengapa di situ si Liga Akbar itu percaya saja kalau kejadian tersebut itu karena kecelakaan? Kan nggak mungkin. Padahal si Liga itu pada waktu malamnya itu sedang bersama dia, bersama si Kobar, dan sedang dalam bahaya ya guys ya. Terus di sini guys ada yang berkomentar, yaitu si Rahma Sopi, bahwasanya Gaga Awet itu mel-mel guys. Dia mengaku teman dekat, bahkan sudah dijadikan kakak sama Eki. Tapi jangan 100% percaya karena kesaksiannya itu ada yang janggal. Jangan sampai memanipulasi guys. Nah di sini si Rahma bilang kalau si Gaga Awet atau si Liga Akbar itu adalah memel guys. Nah ini yang benar yang mana? Apakah si Gaga itu memel atau si Gaga itu bukan memel? Nah ini sangat membingungkan. Terus di sini si Rahma itu memposting postingan si Gaga Awet pada tahun 2016 guys. Nah di sini postingan si Gaga Awet itu berisi, selamat jalan, semoga kau tenang dan dapatkan tempat terindah di sana. Gaga ingat pesan kamu dek, tenang aja, mama pasti dijaga sama Gaga.
Nggak nyangka kamu cepet banget ninggalin kita. Tapi semua sudah ada yang ngatur. Selamat jalan Eki Rudiana dan Vina Dewi Arsita. Canda tawamu kan ku kenang selalu. Lah ini postingan si Gaga Award di tahun 2016, yaitu tanggal 29 Agustus, guys. Oke guys, di sini gimana menurut pendapat kalian, guys? Apakah si Liga itu memel atau bukan, guys? Kalau bukan, berarti si Liga sama si memel ini itu saksinya bertentangan, guys. Bahwasanya kalau si memel itu pada waktu malam kejadian juga bersama si korban, guys. Dan di sini si Liga malah pada malam itu ikut dikejar-kejar oleh pelaku bersama si korban, guys. Nah, ini yang benar yang mana ya, guys ya? Oke, di sini malah saling tuduh, guys. Oke, guys, terus di sini si Karpudin berkomentar lagi pada putusan pergi pakai Vario, guys. Tapi yang disita motor Smash Pink. Nah, di sini keputusan Mahkamah Agung itu si Peggy Setiawan sedang berboncengan bersama Andi pakai motor Vario warna hitam ya, guys ya. Tapi kenapa yang disita itu motor Smash Pink, padahal di hasil keputusan tersebut di brosur tadi itu enggak ada motor Smash Pink, guys. Kenapa yang ditangkap itu motor Smash Pink dan sekarang motor Smash enggak ditemukan sampai sekarang, guys. Nah, itu motornya di mana, motor si Peggy Setiawan yang sekarang menjadi tersangka itu? Apakah dijual atau di mana ya, guys ya? Kasihan sekali soalnya. Terus di sini si Yuyun berkomentar, saya yakin Liga Akbar juga ikut terlibat karena ternyata dia juga sahabatnya Egy Perong, guys. Nah, ini nggak tahu ya, guys ya, yang benar yang mana. Terus di sini ada yang berkomentar lagi yaitu Mas Musrianto. Pada akhirnya Gaga Award muncul dan memberikan keterangan ke Polda Jabar, guys. Wallahu a'lam. Semoga saja dengan adanya kasus ini dan semoga aja kasus ini itu cepat terungkap siapa sih pelaku sebenarnya dan cepat diketahui apakah dari saksi-saksi yang bermunculan tersebut, apakah saksinya benar-benar dia mengatakan dengan sebenarnya atau cuman berbohong dan pansos saja ya, guys ya. Oke guys, terus yang terakhir ini, guys, ini ada yang memosting yaitu si Fitriani, guys. Dia memosting. Ini kita simak dengan sesama ya, guys ya. Setiap ada berita-berita mengenai kasus Vina selalu aku ikuti. Munculnya Liga Akbar, di situ dia memberi kesaksian kalau BAP dia yang dulu 2016-nya itu dicabut, guys. Dengan alasan karena isi BAP itu tidak sama seperti yang dia alami Liga Akbar, yang Liga Akbar alami. Ada intimidasi dari BAP tersebut, guys. Sedangkan dulu kasus Vina itu waktu 2016 ditangani oleh Ibtu Rudiana sendiri, guys. Ternyata penangkapan para pelaku juga itu yang menangkap Pak Ibtu Rudiana sendiri, guys. Padahal Ibtu Rudiana itu polisi Kanit Narkoba yang harusnya bertindak kan Kanit Reskrim. Kok songong itu Ibtu Rudiana? Ini dari postingan si Fitriani ini ya, guys ya. Terus muncul lagi Pak Suroto, orang yang pertama kali menemukan Vina dan Eki tergeletak di jalan raya. Menurut saksi Pak Suroto bilang bahwa TKP itu bukan di dekat flyover, guys. Ternyata menurut kesaksian Pak Suroto yang menolong pertama itu si korban berada di jalan raya, bukan berada di flyover, guys. Padahal dalam BAP itu di dekat flyover. Wah, ini yang benar yang mana ya, guys ya. Terus ini gimana Pak Rudiana? Semua yang sudah di penjara Bapak yang nangkep. Tapi dengar-dengar juga yang sudah disel itu bukan para pelaku. Mereka semua dipaksa mengakui, guys. Waduh, ini gimana Pak? Tanggung jawab Pak, kok malah ngumpet. Nah ini, guys. Ini ternyata ada yang menduga kalau si 8 pelaku tersebut yang sudah ditangkap itu semuanya salah tangkap, guys. Dan ternyata di situ yang menangani itu Pak Rudiana sendiri, yaitu si ayahnya korban, guys.
Waduh, wallahu alam ya guys ya. Semoga kasus ini cepat terungkap kebenarannya guys. Soalnya kasihan sekali kalau ternyata semua tersangka yang sudah ditangkap itu ternyata bukan pelakunya guys. Wow, nggak bisa kebayang ya guys ya. Dia sudah ada yang menjalani vonis 8 tahun guys di penjara padahal dia tidak melakukannya guys. Aduh, sangat kasihan sekali guys. Wallahu alam guys. Oke, mungkin pembahasannya cukup sampai di sini saja. Menurut pendapat sahabatku semuanya gimana dengan semua penjelasan yang ada di jejak digital ini guys. Oke, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan bunyikan notifikasinya ya guys ya. Oke, thank you for watching. Bye bye.